Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini saya ingin memberikan ucapan selamat kepada pemirsa yang boleh bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk mendengarkan informasi yang berkaitan dengan bangsa Dayak Iban. Seperti diketahui, bangsa Dayak Iban yang akan saya informasikan kepada kita semua, yaitu Dayak Iban yang tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, di daerah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu mereka yang tinggal di Kecamatan Balohulu, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Panang, dan Kecamatan Puring Kencana. Karena ini berkaitan dengan Dayak Iban, maka nanti akan saya informasikan berkaitan dengan siapa Dayak Iban. Yang kedua, rumah panjang Dayak Iban. Yang ketiga, berkaitan dengan wilayah Dayak Iban. Yang keempat, nanti berkaitan dengan rumah panjang Dayak Iban atau rumah panjai. Yang kelima, nanti berkaitan dengan tatung atau pantang bagi Dayak Iban. Dan yang keenam, yaitu tikar yang dipergunakan Dayak Iban. Yang ketujuh, nilai atau adat bahasa Dayak Iban. Dan yang kedelapan, berkaitan dengan dilema yang dihadapi Dayak Iban Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan pada kelima kecamatan berkenaan. Itu informasi yang tertulis di buku yang pernah saya tulis. Buku itu berjudul Di Balik Merah Putih Bangsa Dayak Iban Indonesia. Nah, judul ini saya ambil dengan makna tertentu. Bendera merah putih. Pada musim peperangan terdahulu, bendera merah putih itu digunakan sebagai lambang bahwa bangsa itu masih bisa bertahan dan hidup di dalam peperang. Artinya, apabila bendera itu masih berdiri, maka peperangan itu dimenangkan oleh bangsa berkenaan. Nah, ini saya ambil dari cerita seorang ketua Iban. Mungkin Iban pernah mengenal ini, yaitu Ngumbang atau Brau Ngumbang. Nah, Brau Ngumbang ini di dalam ceritanya dia hidup sekitar 1879, tinggal di Sarawak, Malaysia dulu, dan pernah juga dia tinggal di Indonesia, yaitu di Kecamatan Badau, di Kampung
Langit 4. Di situ ada Tembawang yang dinamakan Tembawang besar, Tembawang besar namanya. Dia pernah tinggal di situ sebentar, tapi dia kembali lagi ke Sarawak, Malaysia. Ngumbang ini merupakan ketua perang dari bangsa Dayak Iban. Dan dia memiliki beberapa orang kaki tangan dia, tangan kanan dia. Kalau Iban menyebutnya Mano Sabung. Di antaranya Belayo, Ape Jali atau Jemat, Ape Jumau atau Sibat, Ape Siau, Rengkang, dan Ape Biti. Nah, Ape Siau ini dia ada keturunan di Kampung Tematu, Kecamatan Batang Lubar. Dan Ape Jali atau Jemat dia punya keturunan di Desa Sungai Abau, di Kampung Sungai Sidi, Kecamatan Batang Lubar. Dan Ape Jumau dia punya keturunan di Kampung Pesok atau sekarang Peninjau, Desa Tulang sekarang. Kan dulu Kampung Pesok, kita kenal dia Kecamatan Batang Lubar. Dan Rengkang ini dia sekarang di Kampung Guntul keturunannya. Sekarang nama desanya nama desa Senunuk. Dan PBT. Jadi PBT ini dia sebentar tinggal di Indonesia. Kemudian dia pulang lagi ke Sarawak, Malaysia. Nah, jadi bendera merah putih ini tadi itu yang ditanam dan dijaga sewaktu mengadakan peperangan di suatu tempat. Dan Ngumbang selaku ketua Kayau, dia di dekat bendera merah putih yang ditanamkan itu, dan juga dijaga oleh beberapa orang. Sementara yang lain melakukan peperangan dengan suku atau bangsa-bangsa yang mereka serang, atau suku atau bangsa-bangsa yang berlawan dengan mereka. Jadi merah putih ini artinya apabila dia bisa berdiri, berarti suatu bangsa itu atau wilayah itu masih bisa hidup atau bisa bertahan. Nah, itulah makna judul dari buku yang akan saya ceritakan kepada kita semua dalam beberapa kali pertemuan mulai sekarang dan mungkin nanti beberapa bulan buku ini akan diselesaikan. Kita akan bercerita panjang lebar muatan buku ini. Nah, untuk pada tahap sekarang saya ingin memperkenalkan dulu orang Iban atau suku Dayak Iban. Nah, berbicara suku Dayak Iban ini, saya pun tidak sendiri, tapi saya juga menggunakan beberapa referensi yang ditulis oleh teman-teman, terutama teman-teman dari Sarawak, Malaysia. Ini saya mengambil dari tulisan Dr. Semblin Anak Usop. Beliau mendefinisikan siapa atau dari mana Dayak Iban itu. Apa pengertiannya? Ada juga saya mengambil dari seorang yang dulu pernah tinggal di Pontianak tahun 1885. Suatu saya berada di Pontianak pada saat itu. Namanya adalah
Jelian, anak cowok. Jadi Jelian ini dia berasal dari kampung Korsek Bungai, di kecamatan Empanang. Dia menceritakan apa, suku apa Iban ini sehingga dia bisa disebut Iban. Nah, karena itu saya akan memulai nanti pertama dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Cemelin Usup ini, dan kedua nanti saya akan sampaikan bagaimana pengertian Iban menurut Pak Jelian, anak Cawang ini tadi. Yang pertama adalah siapa orang Iban menurut Dr. Cemelin anak Usup ini. Nah, pertama beliau mengartikan adalah bahwa arti Iban itu pertama adalah dipan atau Iban adalah menentu. Orang itu dipanggil menentu. Ini bagi Kayan. Jadi kalau dia memanggil Ipan atau Lipan, bagi orang Kayan itu, dia adalah menentu. Dalam bahasa Iban, Ipan sama dengan panggilan, Wat atau Igat atau Dom. Jadi Wat ini atau Igat ini adalah panggilan bagi orang Iban yang laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ipan dalam arti bahasa Kayan adalah panggilan bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Atau bagi bangsa Kayan, maka Ipan itu bisa disebut bangsa lain. Nah, karena itu Iban atau Ipan yang disebut tadi sebagai laki-laki atau pemuda yang dipanggil oleh orang tuanya. Jelaslah kita melihat bahwa panggilan dari Iban ini, yang panggilan bagi anak muda, ini merupakan penghormatan bagi pemuda atau anak-anak muda, atau panggilan kasih sayang bagi pemuda oleh paman mereka atau oleh bibi mereka. Dan yang ketiga, Iban, pengertian yang ketiga ini adalah tamu anak muda. Ini bagi orang kaya ya, tamu anak muda yang datang atau anak muda yang tinggal di rumah orang kaya. Mungkin datang sengaja atau karena sesat. Nah, zaman dulu kan, kalau kita berjalan ke suatu tempat, kadang-kadang kita sengaja berjalan ke kampung-kampung, ke rumah-rumah yang lain, ke rumah panjang. Tapi juga kadang-kadang kita bisa tersesat, menyasar ke rumah-rumah panjang apabila salah perjalanan karena tidak tahu arah. Jadi itu bagi orang kaya, dia datang, dia panggil sebagai Ipan. Nah, kadang-kadang juga kita bisa menyebut dia
kalau orang datang itu bisa disebut kita sebagai temuai atau tetamu. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Bapak Dr. Chamberlain Yusuf ini tadi tentang pengertian iba. Nah, dalam kata iban ini atau bangsa iban ini telah digunakan di Sarawak itu di Ulu Urjang. Kalau kita lihat itu distrik Kapit sejak tahun 1900 di Sarawak, digunakan di daerah Ngemah, di daerah Patang Rajang, kemudian juga digunakan juga di